Furukura Keiko merupakan sosok perempuan yang merasa bahwa dirinya tidak diterima di dalam masyarakat. Sejak kecil, ia merasa bahwa dirinya berbeda dari orang-orang lain dari masyarakat yang dianggap sebagai masyarakat tanda kutip ideal. Demi menanggulangi masalah tersebut, saat usia 18 tahun, ia mulai terjun ke dalam dunia yang tanda kutip normal sebagai pegawai minimarket. Tidak terasa, ia menggeluti pekerjaan tersebut sampai usianya genap 36 tahun. Di saat teman-temannya, bahkan adik perempuannya sudah menikah dan mempunyai anak, Furukura bersikeras untuk mendedikasikan kehidupannya sebagai pekerja paruh waktu pegawai minimarket. Namun, kehidupannya berubah ketika Shiraha, laki-laki manipulatif, datang ke hidupnya. Shiraha memanfaatkan kondisi Furukura yang tidak mengerti tentang wujud kehidupan normal yang sebenarnya. Shiraha memutuskan berhenti bekerja dari minimarket, hingga Furukura membiarkan Shiraha untuk tinggal bersama di apartemen miliknya, dengan harapan bahwa kehadiran Shiraha akan membuat orang-orang di sekitarnya beranggapan bahwa dirinya sudah sembuh. Namun, Shiraha hanya melakukan kegiatan yang tidak berguna di apartemen milik Furukura. Sedangkan Furukura bekerja keras di minimarket untuk hidup mereka. Shiraha selalu mengomentari Furukura dengan mindset anti-feminisme dan patriarkinya. Hingga akhirnya Shiraha menyuruh Furukura untuk berhenti bekerja di minimarket dan mencari pekerjaan tetap untuk menghidupinya. Sayangnya, jiwa pegawai minimarket yang sudah melekat pada diri Furukura membuatnya sadar bahwa dia menjadi berarti ketika menjadi seorang pegawai minimarket. Dalam sistem sosial, dominasi laki-laki terhadap perempuan berkaitan erat dengan budaya patriarki, yaitu menyebabkan seringnya kekerasan pada perempuan serta melahirkan stereotip inferior yang menghadirkan tindakan seksisme. Dalam jurnal kepentingan sosial dan sertifikat sosial di masyarakat Amerika Serikat, seksisme merupakan suatu bentuk diskriminasi atau kebencian terhadap kelompok lain yang memiliki gender atau jenis kelamin tertentu. Nah, perilaku ini berasal terhadap peran gender dan keyakinan bahwa pada jenis kelamin tertentu ada yang pangkatnya lebih unggul ataupun superior dibandingkan yang lain. Seksisme juga merujuk pada pelaku yang melakukan tindakan diskriminasi, baik dalam perkataan ataupun tindakan, maupun hanya berbentuk sebagai suatu kepercayaan ataupun suatu keyakinan. Seksisme ini dapat melahirkan suatu konsep diskriminasi lain yang disebut misogyny, yaitu kebencian terhadap perempuan. Sayaka Murata melalui novel Gadis Minimarket banyak menyisipkan nilai seksisme dan misogini melalui dialog langsung tokohnya yang berkaitan erat dengan realita di Jepang saat ini mengenai stereotip terhadap perempuan. Shiraha ialah tokoh dalam novel yang dimaksud sebagai sosok seksisme dan misogini tersebut. Shiraha dengan pikiran kunonya selalu mengaitkan keadaan saat ini dengan zaman Jomon. Dalam dialognya, dia mengatakan bahwa Furukura, tokoh utama dalam novel, merupakan perempuan yang masih perawan, tetapi tetap seperti barang bekas karena kotor dan ia menyamakannya dengan perempuan lanjut usia di zaman Jomon, yang tak bisa melahirkan, tak menikah, dan beban di desa, merupakan penggambaran misogini sejati yang turut mengobjektifikasi wanita Jepang modern dan kuno. Shiraha juga mengatakan bahwa Furukura merupakan sosok yang tak punya arti dalam masyarakat tanpa pernikahan dan karir. Menggambarkan seksisme yang ditujukan pada wanita Jepang seolah mereka tidak bisa melanjutkan hidupnya jika tidak melakukan keduanya. Signifikansi kedua adalah peran gender atau gender role. Dalam buku Gadis Minimarket, Shiraha terus-menerus menyatakan bahwa sejak zaman Jomon hingga kini, pria bertugas untuk berburu sementara wanita bertugas untuk menjaga rumah dan melahirkan. Tentu pandangan ini berkaitan erat dengan konstruksi peran gender yang ada dalam masyarakat Jepang. Levonian pada tahun 2013 menyatakan bahwa model ekonomi Jepang setelah Perang Dunia Kedua memosisikan peran gender wanita dalam lingkup domestik, sementara pria dalam lingkup korporat dan publik. Tentu pandangan ini berubah seiring perkembangan zaman, akan tetapi masih dilihat dalam masyarakat Jepang modern. Dalam Bellarmino dan Roberts tahun 2018 pada poin Perceived Gender Roles, ada 7 responden yang menyatakan bahwa wanita Jepang memiliki kewajiban atas pemenuhan tugas tradisional gendernya, yaitu dengan menikah dan melahirkan. Kemudian ada 4 responden lainnya yang menyatakan bahwa wanita Jepang diekspektasikan untuk menjadi ibu, dan 4 responden lainnya pula menyatakan bahwa wanita Jepang diekspektasikan untuk menjadi seorang istri. Dalam buku Gadis Minimarket diceritakan bahwa karakter Keiko Furukura sebenarnya tidak memiliki keinginan untuk menikah. Hal ini berhubungan dengan realita di Jepang, yakni bahwa kesadaran untuk menikah pada umur layak semakin rendah. Peristiwa tersebut dapat dilihat pada tabel 1 berikut. Berdasarkan tabel tersebut, tahun 2010, wanita baru menikah pada umur 29 tahun dan pria pada umur 30 tahun. Selanjutnya, dalam data angket dari Shikoku Keizai Rengokai pada Agustus 2010 terhadap 1.000 orang responden, disebutkan bahwa ada beberapa alasan wanita menunda pernikahan pada umur yang layak. Hasil angket tersebut memperkuat bukti pada tahun 2010, wanita Jepang kebanyakan menunda pernikahan. Hal ini dikarenakan wanita Jepang mulai aktif dalam dunia perkantoran.